Oke, karena topiknya warung, coba kita kenalan dulu kali ya sama warung. Saya mau lihat siapa yang pernah belanja di warung. Boleh angkat tangannya nggak? Oke, banyak juga. Wah, ada yang belum juga ya. Oke, ngelihat banyaknya yang pernah belanja di warung, berarti peran warung penting ya. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira berapa sih persentase kontribusi warung terhadap retail di Indonesia? Ada yang bilang sampai di atas 50% dari seluruh transaksi retail. Oke, we have a split. Masih lebih banyak yang percaya, ya warung oke, tapi kayaknya nggak sebesar itu deh. Well, the fact is, 65% sampai 70% transaksi retail di Indonesia dipersembahkan oleh warung gitu. Warung yang sederhana, yang kita biasa kayak cuma datengin kalau butuh beli air mineral gitu, kalau kepepet. Mereka actually kontributor terbesar, sudah menjadi tulang punggung negara Indonesia. Bahkan bukan cuma Indonesia. Konsep yang sama di India dikenal dengan nama Kirana. Sama juga di Filipina, namanya Sari-Sari. Jadi warung ini sangat dekat dengan kita semua yang ada di Asia, terutama di Indonesia. Bukan cuma menjadi tulang punggung negara, warung juga menjadi tulang punggung keluarga. Salah satunya Ibu Nanik. Ibu Nanik adalah seorang pemilik warung di Surabaya yang merintis usahanya 25 tahun yang lalu dengan kios yang kecil, non-permanen, di pojok sebuah pasar. Sekarang 25 tahun forward, Bu Nanik sekarang udah punya 4 warung dan juga banyak gudang di sekeliling pasarnya. Karena kemajuan warungnya, Bu Nanik berhasil menyekolahkan 2 anaknya ke bangku kuliah. Sesuatu yang tidak pernah keluarga Bu Nanik impikan. Mulai dari warung yang sederhana seperti itu. Begitu pentingnya warung, kita lihat ada total 3,6 juta warung di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan dengan populasi di Indonesia, ada 270 juta, maka untuk setiap warung yang ada di Indonesia, itu memfasilitasi 75 orang. Jadi kalau di auditorium ini semua kira-kira 75 orang, terus nanti kita ada break istirahat, terus saya punya warung di depan, pasti warungnya rame, dianterin oleh 75 orang di sini. Sebegitu pentingnya warung, tapi karena pandemi, mereka harus mengalami kesulitan. Menurut Biro Pusat Statistik, ada 10,1% usaha kecil, yang salah satunya adalah warung, yang harus tutup. Artinya kalau tadi statistiknya 3,6 juta warung, ada 360 ribu warung dan juga keluarga yang harus kehilangan tulang punggungnya. Menurut survei internal kami, ini ada 3 masalah terbesar dari pemilik warung. Yang pertama adalah pendapatan yang menurun. Yang kedua, kesulitan modal. Dan yang ketiga, akses harga terbaik. 3 masalah ini saling bersinggungan. Karena pendapatannya menurun, mereka kesulitan untuk punya modal. Karena modal yang terbatas, harga yang mereka beli di agen maupun di tempat mereka beli, itu jadi mahal. Bagaimana cara kita membantu para pemilik warung ini? Bahkan kita membantu sebagian besar transaksi retail di Indonesia. Bagaimana caranya? Selain kabar buruk yang dibawa oleh pandemi, ada juga kabar baik yang dinamakan Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Kalau dilihat di gambarnya, itu ada Internet of Things, ada Big Data, dan juga Artificial Intelligence. Yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki hidup manusia. Apa bedanya Society 5.0 dengan Society yang sebelumnya? Ini ada ilustrasi, tapi saya akan memberikan sedikit ilustrasi yang lebih relate ke kita semua. Misalnya, si Society 4.0 itu seperti kakaknya deh dari Society 5.0. Di Society 4.0, anggap aja dia adalah anak yang paling pintar di kelasnya. Di kelas UPH deh di sini. Dia yang paling pintar nih, ujiannya jago, dia juara, semua tugas bisa dikerjain. Tapi kalau misalnya ditanya sama teman-teman kelasnya, ini gimana ya cara ngerjain soal yang ini ya? Dia bisa jelasin panjang dan lebar, tapi intinya temennya malah setelah nanya malah makin bingung gitu. Jadi gimana cara ngerjainnya gitu? Saya cuma mau nanya satu soal ini, kok dijawabnya semuanya gitu. Nah, Society 5.0 itu kayak adiknya yang juga nggak kalah pintar,
tapi dia bisa lebih spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman kelasnya. Misalnya, ini gimana ya cara ngerjain soal yang ini ya gitu. Oh, dia lihat dulu. Oh, teman ini kayaknya ngerti matematika. Oke, kalau gitu jawabannya caranya begini. Singkatnya, 5.0 itu memberi kita rekomendasi bahkan sebelum kita bisa tanya juga gitu. Semakin canggihnya teknologi ini, berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara Society 5.0 membantu kehidupan para pemilik warung. Saya sebagai orang yang lahir dan besar di lingkungan yang padat penduduk dan juga padat warung tentunya, dan ya berkesempatan untuk ada di industri teknologi, ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Dan disitulah saya menemukan ULA, yang bertujuan untuk memberi solusi yang terbaik agar kehidupan para pemilik warung menjadi lebih baik juga. Mari kita lihat masalah pemilik warung lagi dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Yang pertama, pendapatan menurun. Coba kita telusuri lagi. Sebetulnya kenapa sih pendapatan para pemilik warung ini turun? Yang kita pelajari adalah perubahan pola belanja masyarakat. Yang tadinya kita ke warung untuk beli kopi misalnya, atau cemilan-cemilan kecil, sekarang karena pandemi, orang-orang jadi nanyanya, Pak ada vitamin C nggak? Atau ada susu steril nggak Pak? Gitu, biar terlindung nih dari pandemi. Karena ketidaksiapan pemilik warung dalam menghadapi perubahan pola belanja masyarakat, mereka kehilangan kesempatan untuk menjual lebih banyak barang lagi. Apa yang dapat kita lakukan? Kami bisa membuat rekomendasi produk yang disukai oleh lingkungan sekitar. Kita tahu banget di suatu lingkungan ada yang mungkin lebih suka belanja kebutuhan harian, misalnya deterjen atau susu kental manis atau sabun. Tapi di kecamatan yang lain mungkin ada juga yang lebih menyukai sayuran dan buah-buahan. Rekomendasi-rekomendasi seperti ini yang tadinya nggak pernah dimiliki oleh pemilik warung sudah kita berikan di layar ponsel mereka. Yang kedua dan yang ketiga saya gabung karena mirip-mirip. Kesulitan modal yang mungkin harus diberhentikan pekerjaannya mau mulai susah. Begitu pula akses harga terbaik. Gimana caranya saya bisa dapat harga grosiran kalau misalnya modalnya terbatas? Ini adalah salah satu solusinya yang diberikan, yaitu ekosistem, di mana pemilik warung bisa mulai dari rumahnya, dari handphonenya, cukup bagikan brosur ke WhatsApp status atau WhatsApp group, dan barang akan diproses dan dihantarkan langsung ke rumahnya. Proses COD memudahkan mereka yang kesulitan modal untuk membayar di depan. Ini adalah salah satu contoh dari pelanggan ULA yang bernama Pak Robi. Pak Robi mulai usaha warung online-nya, sebetulnya mungkin bukan dibilang usaha warung ya. Waktu itu masih sambilan. Di tahun lalu 2021, di bulan Ramadan, beliau mencoba-coba banyak pekerjaan karena harus diberhentikan saat pandemi. Sampai dia menemukan ULA, akhirnya fast forward di bulan Ramadan 2022 ini, beliau bukan cuma punya warung online, tapi juga punya warung secara fisik dan sudah terdaftar secara legal. Kalau dilihat di sana ada nama tokonya, Aura 5758. Kalau di bahasa Surabaya, 5758 artinya maju mantap. Sekarang Pak Robi sudah maju dan mantap tokonya, dia bisa menerima pembayaran secara digital juga. Itu ada beberapa kisah bagaimana teknologi atau Society 5.0 bisa mengubah hidup para pemilik warung. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini untuk kita semua. Apa yang dapat kalian lakukan untuk para pemilik warung ini? Ada satu masalah yang sebetulnya belum saya tunjukkan lagi. Dan ini masalah yang kita juga dengar sering terjadi dari para pemilik warung. Yaitu mereka kehilangan konsumen usia muda. Artinya kalau dilihat dari surveinya 13-20 tahun itu sudah mulai meninggalkan warung. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk bawa pulang pemikiran ini. The next time atau lain kali ketika kalian bertemu dengan pemilik warung yang menjual rencengan seperti ini, jangan ragu untuk belanja di mereka.
Barang-barang seperti rencengan yang ada di atasnya tadi Bu Nanik, itu unik loh, cuma bisa ditemukan di warung, nggak bisa ditemukan di retail model lainnya. Jadi, it's a good experience for you to learn about. Yang kedua, pastikan jangan cuma belanja, ajak mereka ngobrol. Tanya-tanya, apa kesulitannya Bu? Bahkan kalau bisa, ajarin mereka belanja online. Karena dengan mereka berbelanja online, mereka nggak perlu tutup tokonya. Mereka nggak perlu tutup warungnya. Mereka nggak perlu repot-repot ke pasar, dan mereka punya waktu lebih banyak di rumah, bersama dengan keluarganya. So, small act of buying from warung, or maybe even teaching them how to buy online, can change their family. Merubah keluarganya, siapa tahu kalian juga menjadi salah satu penyebab anak dari pemilik warung ini juga bisa menikmati bangku kuliah. Itu aja, terima kasih.